cairan dikatakan menguap, kapan dikatakan mendidih. Ini masih di apa namanya dasar-dasar sekali supaya Anda tidak salah paham sampai selanjutnya gitu ya. Jadi di awal-awal saya berikan yang mendasar-dasar sekali supaya ini lebih menempel gitu ya. Waktu di evaporation itu yang menguap, waktu di boiling itu iya, apa bedanya? Apa beda peristiwa antara evaporate sama boils, antara menguap dengan mendidih? Kalau misalnya air itu ada titik didihnya 100 derajat Celcius, kalau menguap itu sudah lebih dari titik didih, Bu. Oh gitu. Ada yang lain? Kalau evaporates itu mengalami perubahan fasa, Bu. Sedangkan kalau boils jadi titik sebelum mengalami perubahan fasa. Hampir sama dengan itu tadi ya? Iya, hampir sama. Jadi kayaknya suhunya lebih tinggi yang evaporate gitu ya? Kayaknya dari dua pernyataan tadi sepertinya seperti itu ya. Oke, ada yang lain lagi? Saya terima dua-duanya tapi belum saya berikan komentar. Ada yang lain? Rahma mau coba, Bu. Ya. Jadi kalau menguap itu cairannya berubah menjadi gas tapi suhunya masih di bawah titik didih. Sedangkan kalau menguap itu sudah di atas, sudah di titik didih 100 derajat Celcius kalau air. Tadi kamu menguap dan menguap, gimana sih? Coba diulangi. Kalau menguap itu di mana si cairan itu berubah menjadi gas tapi suhunya masih di bawah titik didih. Tapi kalau menguap itu kalau mendidih mengubah cairannya sudah menjadi gas tapi sudah di suhu titik didih. Jadi sama-sama menguap tapi satunya di bawah titik didih, satunya pada titik didih gitu ya. Ya begitu, Bu. Ada lagi yang lain? Bu, saya boleh nyoba, Bu? Iya, silakan. Kalau penguapan itu terjadinya hanya di permukaan atasnya saja, tapi kalau mendidih di seluruhnya, Bu. Oke, 4 orang masih belum sesuai. Ada lagi yang lain yang mau memperbaiki? Hampir, yang ketiga tadi hampir. Yang 1 dan 2 sama. Tidak tepat. Yang nomor 3 tadi sudah hampir betul. Yang keempat ya hampir-hampir juga. Gimana coba? Yang benar gimana? Pernah dengar tekanan uap? Anda pernah dengar istilah tekanan uap? Oke, nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu kimia fisiknya, kemarin lupa atau gimana ya. Kimia fisik, ada belajar termodinamika nggak ya? Sudah, Ibu. Sudah. Ada nggak sedikit disinggung tekanan uap di termodinamika? Ya, sudah, Bu, di kimia fisik maupun termodinamika, tekanan uap itu ada. Kira-kira ada yang masih ingat? Kayaknya ini harus nyambung terus ini. Oke, kalau nggak tahu berarti saya harus jelaskan. Oke ya. Jadi evaporates atau penguapan itu pada kondisi tekanan 1 atmosfer ya. Jika Anda mempunyai cairan permukaannya terbuka ke atmosfer, itu artinya tekanannya 1 atmosfer ya, tekanan lingkungannya. Nah, evaporasi atau
penguapan itu terjadi pada suhu di bawah titik didih. Ya, artinya misalnya air contohnya. Katanya titik didih pada 1 atmosfer itu adalah 100 derajat Celcius, tapi dalam hal ini dia 50 derajat Celcius, 60, 70 itu semua terjadi penguapan, tetapi tekanan uapnya masih di bawah 1 atmosfer. Artinya laju penguapannya kecil. Tidak sama dengan pada kondisi ketika dia mendidih. Mendidih adalah untuk air dalam 1 atmosfer, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Artinya kalau Anda panaskan air sampai suhu 100 derajat Celcius, dia akan menguap terus-menerus sampai habis dalam waktu yang cukup singkat. Ya. Oke, sekarang boiling point atau titik didih. Tadi kan Anda sudah sebut-sebut juga ya, titik didih. Kalau air katanya 100 derajat Celcius. Kalau etanol, pernah tahu berapa titik didih etanol? Murni? Jawab ya, jawab. 78, Bu. Berapa? Berapa? 78. Ya, 78 derajat Celcius ya. Itu kalau murni. Kalau campuran, kalau air dicampur dengan etanol, 50% etanol, 50% air, 50% mol ya. Kira-kira ada nggak titik didihnya atau boiling point-nya? Di antara titik didih air sama titik didih etanol, Bu. Ya, kira-kira di situ ya. Tapi untuk campuran itu yang dikenal adalah istilah bubble point dan dew point ya. Jadi untuk suatu campuran antara 2 komponen, kita tidak gunakan istilah boiling point ya. Kita gunakan istilah bubble point dan dew point. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kalau sekarang kelihatan nggak ini ya slide-nya? Sorry. Kelihatan, Bu. Di sana kelihatan ya. Anda sudah kenal ya apa namanya? Gambar seperti ini. Jadi ada campuran di sini. Misalnya contohnya tadi itu ya etanol air, salah satunya ya. Kemudian di sini kita masukkan dalam satu labu distilasi, kemudian ada termometer untuk mengukur suhu, dan kemudian ada kondenser. Ini sangat sederhana bentuknya. Ini hanya efektif untuk perbedaan titik didih 40 derajat Celcius antara si A dan B yang dipisahkan itu mempunyai beda titik didih lebih besar dari 40 derajat Celcius. Ya. Jadi sebenarnya kalau etanol air itu tidak ideal menggunakan alat ini ya, karena kan 78 sama 100 kan ya, berarti 22 derajat Celcius bedanya. Ini harus beda suhunya lebih besar dari 40 derajat Celcius. Kalau Anda melihat gambar seperti ini termasuk jenis operasi batch ataukah continue? Batch, Bu. Batch, Bu. Kenapa? Ya, betul. Kenapa batch? Kenapa disebut batch? Karena nggak bisa terus-menerus, Bu. Jadi misalnya kalau vape ininya udah habis, yang di atas heater ini udah nggak bisa nguap lagi. Harus Ya, secara sederhananya seperti itu ya. Tapi yang terjadi di dalam operasi yang batch itu adalah ketika Anda melakukan pengukuran baik suhu maupun konsentrasi di sini ataupun di sini, dari waktu ke waktu itu akan berubah ya. Jadi pada waktu T0 misalnya, katakan 50% etanol, 50% air. Ketika Anda panaskan sampai 5 menit, di sini akan berubah konsentrasinya ya. Yang di sini juga demikian. Kemudian 5 menit kemudian
juga akan terus berubah ya. Bukan hanya volumenya tapi juga konsentrasinya dan juga suhunya di sini akan berubah terus-menerus. Kondisi tersebut disebut dengan kondisi transient ya, karena selalu berubah dengan waktu. Itulah ciri-ciri dari operasi secara batch ya. Jika kita mempunyai umpan 50% mol A dan 50% mol B, kalau saya tanya apa komposisi di produk sini, distilatnya. Katakan si A dan B itu mempunyai beda titik didih 40 derajat Celcius misalnya. Kira-kira komposisi produknya bagaimana? Bisa nggak Anda jelaskan? Atau ditebak atau gimana pun. Kita punya umpan 50% mol A dan 50% mol B. Kalau saya operasikan dengan alat seperti ini, kira-kira produknya ini bagaimana konsentrasinya? Boleh nyoba, Bu? Ya, silakan. Kalau menurut saya konsentrasinya juga sama 50%, tapi yang ini yang titik didihnya lebih rendah, Bu. Jadi di sini 50% yang lebih rendah, di sini 50% lebih tinggi gitu. Kalau dari saya. Gimana? 50% yang lebih rendah kenapa? Iya, kayak yang 50% komposisi yang senyawa yang lebih rendah titik didihnya itu distilat, Bu. Jadi kalau di sini kita punya A dan B 50% 50%, kita dapatkan di sini A-nya 50, itu A-nya semua di sini gitu ya. Iya, Bu, kalau dari saya. Gitu ya. Ada yang punya pendapat lain? Ini A dan B mempunyai beda titik didih 40 derajat Celcius. Dipanaskan, kemudian dikondensasi. Kira-kira produk yang Anda peroleh di sini itu berapa konsentrasinya? Kalau saya punya pertanyaan seperti itu, kira-kira jawaban Anda bagaimana? Yuk, saya ingin ini aja kira-kira Anda punya pemahaman seperti apa tentang distilasi batch ini? Halo, silakan. Nggak apa-apa salah. Daripada nggak ada yang jawab, saya tunggu. Mau nyoba, Bu? Ya, silakan. Aku mikirnya jadi yang hijau itu tuh yang mol yang lebih tinggi gitu, yang di situ 100% mol, yang di distilatnya yang kecil titik didihnya, Bu, 100% juga. Jadi kalau Anda punya itu tadi ya, dua komponen A dan komponen B 50% 50% di umpannya, maka Anda akan dapatkan di distilatnya itu komponen A karena dia yang lebih mudah menguap, dia akan Anda peroleh di situ gitu ya. Ya, Bu. Jadi di sini dapatnya di sini A, di sini B gitu ya jadinya ya. Ya, Bu. Ada yang lain? Masih saya tunggu. Adakah yang punya pendapat lain? Halo, ini 2 kelas ya, berarti 60 orang ya kira-kira ya. Ayo silakan, siapa yang akan mencoba? Pernahkah punya pengalaman kemarin ketika Anda pernah melakukan distilasi di KF? Atau belum? Di semester 1 kimia fisik. Pernah ya? Ya, pernah. Pernah, tapi mungkin nggak ingat ya. Ya, nanti dipelajari lagi kalau nggak ingat. Harus
tahu nanti. Ini distilasi itu paling banyak kita temui di industri proses ya. Oke, jadi nggak ada lagi ya. Semua kayak gitu ya. Kalau kita punya A dan B, beda titik didihnya 40 derajat Celcius, dioperasikan dengan seperti ini, kita dapatkan A di sini 100%, sisanya adalah B di sini. Cepat kaya kalau kayak gitu, semua orang langsung jadi orang kaya. Jadi tidak semudah itu ya. Jadi kalau di sini ada A dan B gitu ya, antara A dan B mempunyai perbedaan titik didih itu tadi ya. Ketika dipanaskan, A mau menguap, B-nya nggak mau dong ditinggalin. Kamu harus kompak dong sama saya katanya. Jadi kita aja yang menguap, jangan banyak-banyak katanya, sedikit. Ketika dia sudah menguap sedikit, di sini masih ada B-nya akan makin banyak kan karena A-nya ada yang ke bawah sana. Tapi yang kita hasilkan di sini bukan A murni. Ya A masih sama dengan B, ada B yang mau ikut juga gitu ya. Jadi tidak seperti yang Anda katakan tadi. Jadi jawabannya kalau bagaimana komposisi produk atau distilatnya? Distilat setiap saat berubah konsentrasinya. Distilat yang pertama kali keluar itu mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan distilat yang datang kemudian waktunya ya. Jadi antara T1, T2, T3 itu konsentrasi distilatnya berbeda-beda gitu ya. Jadi yang pertama kali, tetesan pertama itu mengandung banyak A-nya dibandingkan B-nya. Kemudian tetesan yang berikutnya akan lebih rendah. Jadi turun terus konsentrasinya ya. Sehingga jawabannya kalau bagaimana komposisi produk tergantung waktunya, kapan kita mengukur konsentrasi dari produknya ya. Jadi jawabannya seperti itu. Tidak bisa kita katakan sekian persen A, sekian persen B, atau tadi ya 100% A, nggak mungkin itu ya, nggak ada. Berikutnya ini gambar yang di bawahnya, ini adalah air garam. Didistilasi, kita diperoleh di sini adalah air murni. Kenapa tidak sama dengan yang di sini tadi? Jadi saya katakan di sini tidak mungkin Anda dapatkan produknya adalah A murni. Tapi kalau di sini ini air garam, kita distilasi seperti ini, distilasinya ini masih tanda kutip ya. Kita akan peroleh air murni. Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Kira-kira apa yang terjadi? Perbedaan antara operasi yang di atas dengan yang di bawah apa kira-kira? Anda tahu misalnya etanol dengan air pada kondisi ruang, pada tekanan dan suhu ruang, itu fasanya apa? Cair. Wujudnya apa? Cair, Bu. Dua-duanya cair ya. Di sini, kalau air garam, antara air dengan garam pada kondisi kamar, kondisi ruang, bagaimana wujudnya? Ada yang pernah tahu garam? Mungkin anak zaman sekarang nggak tahu garam ya, taunya bumbu Indomie gitu ya, nggak tahu garam, taunya Royco gitu ya. Anda tahu nggak garam? Tahu Bu. Tahu Bu. Bentuknya seperti apa? Padat Bu. Iya, bentuknya padat. Susah banget sih diajak ngomong. Itu menunjukkan apa? Padat, Bu. Ya, sudah betul. Rasanya garam padat. Kalau air cair ya pada kondisi ruang. Itu artinya apa? Kalau dikatakan garam bentuknya padat, kira-kira titik didihnya berapa? Titik didihnya beda Bu.
Beda. Beda itu dengan apa? Si A beda dengan si B. Nah, selalu begitu. Nggak ada si A mah beda. Nggak benar itu kalimat seperti itu. Maksudnya beda gimana? Kalau kondisi dalam temperatur ruangan, air itu bisa mendidih, bukan titik didihnya 100. Kalau garam paling kualitasnya jadi meleleh. Dia kira-kira punya titik didih nggak? Oh ada Bu, ada, tapi tinggi banget kalau misalnya Ya dalam. justru itu maksud saya, kalau pada kondisi ruangan dia padat, maka titik didihnya akan jauh lebih tinggi daripada air gitu loh. Ya. Ya, kenapa di sini bisa terjadi kita peroleh air murni sedangkan garamnya tertinggal di sini, tidak seperti pada proses yang di atas. Di sini ada A dan B, kalau beda suhunya, beda titik didihnya hanya 40 derajat Celcius, kita akan tetap peroleh A dan B di sini. Tapi di dalam pemisahan di sini, garam dan air, ini yang terjadi adalah sebenarnya evaporasi, bukan distilasi ya, walaupun alatnya sama, tapi ini bukan distilasi sebenarnya ya, karena yang kita peroleh ini adalah air murni. Kalau distilasi itu terjadi keseimbangan antara kedua komponen tadi, ya, itu bedanya. Oke, paham? Itu namanya evaporasi, bukan distilasi. Oke, berikutnya ini ada distilasi fraksionasi. Kalau dengan distilasi yang di atas tadi, apa bedanya gambar ini dengan gambar yang di atas tadi? Ini sama-sama, ini umpan, kemudian dipanaskan. Di sini ada, apa ini kira-kira? Ada kolom fraksi, namanya tuh ya, kolom apa gitu Bu yang fraksional? Ya, ini namanya kolom fraksionasi. Di sini kolomnya diisi dengan bisa bulatan-bulatan seperti ini, bisa juga bentuk-bentuk yang lain, namanya packing ya, atau isian. Nah, di sini dia berfungsi untuk mempertahankan si uap yang terbentuk ini akan terus berkeseimbangan dengan, jadi ketika si uap ini naik, sebagian dari ini akan terkondensasi, dia akan turun lagi. Yang mau naik, kena suhu rendah, turun lagi dan seterusnya. Sehingga di sini terjadi beberapa kali keseimbangan antara uap dengan cairan. Kalau tadi tanpa ini, semua uap yang terbentuk langsung dikondensasikan, sehingga produknya di sini kalau yang distilasi sederhana tadi itu akan konsentrasinya nggak akan tinggi hanya, tapi di sini karena ini berulang-ulang di sini maka kita bisa dapatkan relatif lebih murni distilatnya, ya. Jadi dengan adanya penghambat di sini ya, jadi sini terjadi konsolidasi. Yakin kamu mau terus ke sana katanya gitu. Yang yakin ya lolos. Tapi kalau masih bingung, ntar dulu di sini konsolidasi lagi di sini. Ini proses kampanyenya di sini ya. Jadi yang mau lolos ke sini masih ditahan sama temennya, yakin kamu mau ke sana gitu ya. Lama-lama yang sudah yakin akan terus menjadi produk ya. Itu bedanya antara distilasi sederhana dengan distilasi fraksionasi. Jadi di sini ada semacam konsolidasi dan terjadi keseimbangan antara komponen A dan komponen B, sehingga kita peroleh di sini komponen A yang lebih murni. Makin panjang kolom fraksionasinya, kita akan peroleh distilat yang lebih murni. Jadi kalau tadi yang pertama saya tanya tadi, katanya jawabannya kita akan peroleh di sini yang murni A sendiri, di sini sisanya B. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan distilat dengan konsentrasi yang lebih murni kalau kolom fraksionasinya makin tinggi. Tapi ini bentuk yang paling sederhana di laboratorium seperti ini ya. Jadi ada kolom diisi dengan butiran-butiran, bisa dari kaca, bisa dari logam. Logamnya tentunya yang inert ya, tidak bereaksi dengan senyawa yang di sini.
bentuknya bisa macam-macam. Intinya supaya ini terjadi kontak antara uap dengan cairan sebanyak mungkin di sini. Jadi ini perbedaan antara distilasi sederhana dan fraksionasi adalah pada jumlah proses penguapan dan pengembunan. Pada distilasi sederhana, uap dan embun itu terjadi satu kali. Pada distilasi fraksionasi, uap dan embun terjadi berkali-kali. Tergantung panjang dan efisiensi kolom fraksionasi. Tadi saya sudah singgung, tergantung pada tinggi kolom fraksionasi. Ya, kita lanjut ke hukum Raoult. Pernah dengar hukum Raoult? Tekanan uap larutan ideal itu yang gimana? Itu dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat terlarut yang terkandung di dalam larutan tersebut. Ya, jadi terdiri dari kalau kita mempunyai campuran dari dua komponen, maka tekanan uap dari larutan tersebut, larutan itu adalah campuran dari dua komponen ya, dipengaruhi oleh tekanan uap dari masing-masing dan fraksi mol dari campuran tersebut. Hukum Raoult ini sangat penting untuk mempelajari karakteristik fisik dari larutan. Ya, jadi larutan ideal itu adalah larutan yang mengikuti hukum Raoult. Artinya interaksi antara molekul kedua komponen sama dengan interaksi antar molekul komponen murni. Ya, jadi kalau A ketemu B itu artinya di sini gini. A mempunyai sifat tertentu, B mempunyai sifat tertentu. Ketika dia dicampur, itu sifatnya tidak berubah. Sifat A tetap seperti A, sifat B tetap seperti B. Nah, itu adalah larutan yang ideal. Ya. Tekanan total campuran gas adalah jumlah tekanan parsial. Ya, ini ya. Larutan ideal biasanya adalah campuran dua jenis zat yang memiliki besar molekul yang hampir sama. Jadi ukuran molekulnya itu hampir sama antara A dan B dan mempunyai daya tarik van der Waals yang sama. Ya, jadi ini yang membuat larutan itu menjadi larutan ideal. Pada campuran dua cairan yang saling larut, A dan B, tekanan uap total merupakan jumlah dari tekanan uap masing-masing komponen. Jadi tekanan total itu adalah tekanan uap antara komponen A dengan komponen B. Tekanan parsial sendiri ini adalah seperti ini ya. Jadi tekanan uap A itu merupakan perkalian antara fraksi mol di fasa cair dikalikan tekanan uap murni yang ada tanda nolnya kecil ini ya, PA0 kecil. Ini adalah tekanan uap murni dari A. Jadi tekanan A itu adalah perkalian antara fraksi mol A di fasa cair dengan tekanan uap murni A. Untuk B sama seperti itu ya, XB kali P0B. Sebentar, maaf. Kenapa ini? XA sendiri atau fraksi mol adalah mol A per mol total, gitu ya. XB juga begitu, mol B per mol total. Ini ya penggambaran dari tekanan uap campuran. Kalau kita punya komponen A, di sini contohnya langsung toluen ya. Toluen murni itu akan menguap, memberikan
akan menghasilkan tekanan uap tertentu ya. Jadi pada suhu ruangan gitu ya, dia akan seperti ini. Perbandingan antara uap dan cairannya. Ini cairan, yang di bawah cairan, yang di atas nih uapnya. Yang sebelah kanan yang hijau ini adalah bensin murni. Kalau kita lihat di sini ya, ini jumlahnya sama ya, kira-kira sama ini dengan yang di kiri. Nah, ini uapnya sebanyak ini. Antara toluene dengan bensin, kalau kita lihat dari gambar ini, mana yang lebih mudah menguap? Bensin, Bu. Bensin lebih mudah menguap ya. Jadi bensin lebih volatil daripada toluene. Atau kalau kita sebut dari tekanan uapnya, tekanan uap bensin itu lebih besar daripada tekanan uap toluene gitu ya. Kita lihat gambar yang kiri dan kanan. Nah, kalau bensin dan toluene dicampur dengan jumlah mol yang sama, jumlah mol bensin dan jumlah mol toluene itu sama, maka uap yang terbentuk itu menggambarkan ini, apa namanya, kekuatan dari masing-masing tadi. Kalau di sini sebanyak ini toluennya menghasilkan 6 titik, di sini menghasilkan berapa ini, berapa titik nih? 18 kalau nggak salah ya. Nah, intinya seperti itu. Kalau kita campurkan antara bensin dengan toluene dengan jumlah atau fraksi mol yang sama, maka kita akan dapatkan ini setengahnya, setengah dari yang murni, di sini juga setengah dari yang murni. Inilah yang disebut dengan tekanan uap campuran, ya, tekanan uap antara bensin dan toluene. Kalau memang jumlah cairannya sama, molnya, mol bensin dengan mol toluene sama, maka kita dapatkan campurannya seperti ini. Ya, ini gambar yang memudahkan bayangan Anda. Kalau kita gambarkan dengan kurva, kondisi itu tadi, ini tekanan uap dari B sekian, tekanan uap dari A aslinya sekian. Nah, kalau kita campurkan antara A dan B, kita dapatkan ini adalah tekanan uap A dan B. Tergantung di sini kalau A dan B-nya jumlahnya ini sekian dan sekian, maka kita dapatkan di sini. Ya. Kalau di tengah-tengah sini ya berarti campuran A dan B-nya setengah-setengahnya, maka kita dapatkan di sini. Ya, ini adalah tekanan uap campuran yang ideal, gitu ya. Dari hukum Raoult akan diperoleh persamaan YA itu adalah fraksi mol A di dalam fasa uap itu sama dengan tekanan parsial A dibagi dengan tekanan total. Atau YB-nya atau fraksi mol B di fasa uap sama dengan tekanan parsial dari B dibagi dengan tekanan total. Jika A dinyatakan lebih volatil dari B, ya tadi kan lebih volatil itu artinya lebih mudah menguap. Artinya titik didih atau boiling point dari A itu lebih kecil daripada boiling point dari B. Dan kalau dinyatakan dengan tekanan uap A, tekanan uap murni A lebih besar daripada tekanan uap murni B. Syarat untuk distilasi itu adalah fraksi mol A di dalam uap harus lebih besar daripada fraksi mol A di dalam fasa cairnya. Artinya, kalau kita misalnya punya 50% A dan 50% B cair, kemudian dipanaskan, maka uap yang terbentuk pertama kali itu lebih banyak mengandung A dibandingkan B. Itu syarat untuk terjadinya pemisahan secara distilasi. Ya. Jadi YA harus lebih besar daripada XA.
Jadi nggak boleh sama. Kalau YA sama XA sama, artinya Anda tidak akan bisa melakukan operasi distilasi. Selanjutnya, volatilitas relatif atau disebut dengan alfa, itu adalah perbandingan tekanan uap murni antara A dan B. Jadi PA0 per PB0 itu adalah alfa. Atau sama dengan ini ya, PA per XA per PB per XB. Ini sekali lagi, syarat terjadinya pemisahan dengan distilasi adalah jika alfanya tidak sama dengan 1. Ya, jadi PA per PB ini harus lebih besar dari 1. Nanti kita akan bahas apa itu garis diagonal, apa itu alfa yang jauh lebih besar dari 1. Ya. Ini kita lewat aja, ini kita akan ke sini. Coba. Kalau Anda punya bensin murni, gambar yang di atas itu bensin murni, kemudian dipanaskan, kemudian yang di bawah ada toluene murni, dipanaskan, terbuka ya itu ya, apa namanya, ini bejananya terbuka, artinya tekanannya adalah 1 atmosfer. Kalau Anda punya data yang seperti di kanan ini, kalau ditanya berapa titik didih atau kapan bensin mendidih, gitu. Tahu nggak dari data ini, gambarnya seperti ini, pada suhu berapa bensin mendidih? Sudah yang bisa menjawab? Pada suhu berapa bensin mendidih? Halo. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Untuk benzen, titik uapnya itu 80,1. Ya, kenapa Anda bisa jawab seperti itu? Betul jawabannya, tapi kenapa Anda menjawab seperti itu? Ada nggak dasarnya atau asal nebak aja? Karena tekanan uapnya sama dengan tekanan udara luar, Bu. Ya, betul. Jadi tekanan uap bensin pada suhu 80 derajat Celcius itu adalah sama dengan tekanan atmosfer, ya. Kalau toluene itu yang 110,6 ya, Bu ya. Ya, berarti toluene 110,6 ini ya. Kalau saya tanya ini bisa terjadi nggak ini? Pada suhu 85 derajat Celcius, tekanan bensin sekian. Padahal kalau suhunya 80 derajat Celcius, kan bensin itu akan mendidih kan ya? Gimana caranya supaya tekanan sampai 116 kilopascal dan suhunya
80 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memasang tutup di sini supaya tekanannya tidak lagi atmosferik. Jadi dengan pemanasan terus-menerus dinaikkan, suhunya akan naik lebih tinggi dan tekanannya akan naik lebih tinggi, ya, begitu seterusnya. Sampai suhunya naik lagi, tekanannya naik lagi. Oke, saya kira ini hari ini kurang kondusif ya. Saya akan, kalau bisa Anda cari waktu hari Kamis, bisa nggak? Hari Kamis, tapi kalau bisa jangan terlalu sore. Kalau sore kayak gini ya. Jadi saya berada di zona waktu agak ke timur sehingga jam segini sudah maghrib. Jadi nggak mungkin ini saya lanjutkan. Saya akan inginkan cari waktu yang lain, mungkin hari Kamis gitu ya. Bisa nggak Anda carikan waktu ya untuk melengkapi pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pertama hari ini saya kira tidak terlalu kondusif ya. Saya inginnya kita lebih kondusif karena ini materi yang cukup penting, jadi Anda harus sampai paham gitu. Saya tidak ingin hanya selewat-selewat saja. Karena ini memang untuk kurikulum yang baru ini lebih dipres, jadi waktunya lebih singkat dibandingkan ketika kakak kelas dulu. Jadi saya ingin Anda bisa belajar lebih intensif gitu ya. Jadi saya kira untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Maaf atas ketidaknyamanan tadi, gangguan dan seterusnya. Coba dicarikan waktu hari Kamis kalau bisa tidak terlalu sore gitu ya. Kalau tidak bisa ya nanti saya cari waktu yang lain lagi. Seperti itu ya, saya kira ya. Halo? Ibu, maaf sebelumnya. Ya.